statement tadi laporan laba rugi, kita butuh akun-akun yang berkaitan dengan laba atau rugi, yaitu akun-akun pendapatan dan beban. Nah, kita ambilnya dari worksheet nih, dari worksheet. Nah, worksheetnya ini udah Ibu hide yang lainnya ya. Jadi yang tampil di sini hanya akun income summary. Income summary tadi akun-akun yang berhubungan dengan laba rugi atau akun nominal. Dan kemudian di sini worksheetnya yang Ibu tampilkan hanya ada income summary sama balance sheet. Ini nanti untuk neraca. Nah, untuk income statement, kalau di kamu masih kosong, nggak usah bingung. Ini tinggal kita pindahkan aja dari akun kepala berapa? Akun pendapatan. 4 sampai 9. 4 sampai 9. Ya. Jadi nanti kalau di neraca lajurnya, ketika prakteknya itu ntar dilipat aja tuh. Jadi nanti income summary-nya bersebelahan sama nama akunnya gitu, jadi biar kamu nggak bingung. Nah, ini tinggal dipindahkan aja ya. Yang pertama kita pindahkan akun kepala 4 ya, mulai dari sales sampai service income. Nah, pindahin nih sales ya, pindahin. Kemudian sales retur dan sales diskon kita pindahkan ya. Nanti kamu nulisnya berdasarkan ini aja ya, berdasarkan nama akun di neraca lajur aja ya, udah urut ya. Kalau Ibu di sini kan Ibu masih kebalik tuh, ada sales retur dulu baru sales diskon ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa sales retur, sales diskon minus? Karena dia di kredit. Terus kalau di kredit emang kenapa? Kalau di kredit kenapa? Apanya di kredit? Sales diskon, sales retur di debit nih. Debit. Iya lupa. Kenapa dia minus? Ya, kalau secara logika kan kamu sales nih, melakukan penjualan. Terus ada sales retur, ada barang yang dikembalikan, kan berarti mengurangi penjualan. Terus ada diskon, diskon juga mengurangi penjualan. Jadi makanya kita kasih tanda nih minus. Atau alasan lainnya adalah karena dia akun kontrak ya. Untuk kepala 4, saldo normalnya harusnya ada di kredit ya, tapi coba kamu lihat tuh, diskon retur ya, dia di debit. Ini akun kontrak, makanya minus. Begitu juga nanti purchase diskon. Nah, purchase diskon kan kepala 5 nih, kepala 5 harusnya debit, tapi ada satu akun ya purchase diskon di kredit. Nah, ini di akun kontrak. Jadi akun kontrak ini akun yang mengurangi saldo normal ya, akun yang mengurangi saldo normal. Jadi letaknya berlawanan dengan saldo normal, harusnya di debit tapi dia letaknya di kredit. Nah, ini mengurangi. Dah, kita masukkan lagi service income. Nah, begini. Terus sales dikurangi retur, dikurangi diskon, ditambah service income, dapat net sales, penjualan bersih. Nah, penjualan bersih kamu taruh di kolom D atau di kolom yang ujung baris yang ketiga. Begini, nulisnya begini nggak? Begini nggak nulisnya? Iya, roda bagus. Ya, bagus. Sekarang kita pindahkan yang kepala 5, COGS sampai purchase diskon ya, tinggal dipindahkan aja. Kecuali untuk purchase diskon dia minus ya, karena mengurangi atau akun kontrak. Oke, kemudian dapat net COGS HPP ya, taruh di ujung ya, seperti ini ya. Nah, tadi sudah dapat net sales. Net sales itu kan berarti penjualan bersih. Kemudian dapat HPP, net COGS. Penjualan dikurangi HPP disebut penjualan dikurangi HPP, dapat apa tuh namanya? Untung. Laba apa? Laba penjualan. Dapat gross profit atau laba kotor.
laba kotor, ya, penjualan dikurangi HPP, dapat laba kotor. Kenapa laba kotor? Karena belum dikurangi dengan beban. Jadi labanya masih kasar, ya, baru masih kotor ini. Gitu. Oke, kita dapat gross profit. Gross profit taruh di ujung. Berikutnya kita masukkan kepala 6. Kepala 6 yaitu kelompok expense. Nah, kepala expense ini banyak ya, mulai dari wages and salaries sampai other operating. Nah, pindahkan semua ya dari kolom income summary-nya. Nah, pindahkan, isi tengah. Ya, seperti ini. Ya, kalau sudah jumlahkan, taruh di ujung. Ya, dapat segini. Oke, tadi sudah dapat laba kotor atau gross profit 887 juta sekian. Kemudian di sini tadi ada total expense ya. Total expense-nya 220 juta sekian. Expense itu kan beban. Kalau beban itu menambah atau mengurangi? Mengurangi. Ya, betul. Berarti tinggal dikurang aja tadi. Tadi udah dapat nih gross profit, laba kotor, dikurangi dengan beban-beban. Dapatlah 666 juta sekian. Ini namanya laba operasional atau operating income. Ya, baru dapat laba operasional. Belum laba bersih, ya. Berarti masih ada step berikutnya. Nah, tadi baru kepala 4, kepala 5, kepala 6. Nah, berikutnya kita masukkan pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Atau kepala 8 sama kepala 9. Nah, kita lihat di sini kepala 8-nya kita masukkan di tengah di sini. Interest revenue-nya masukin, late fees collected, kemudian freight collected. Nah, ini kan ada income ya, kepala 8. Jadi dia menambah. Kemudian ada revenue-nya nggak ada. Kemudian bank charge. Nah, mulai bank charge, ini kan dia kepala 9. Ingat, kepala 9 itu adalah beban lain-lain. Makanya di sini ketika dipindahkan di income statement, bank charge dia jadi minus. Ya, karena mengurangi pendapatan. Begitu juga dengan interest expense. Ya, sampai sini paham? Paham gak nih? Paham, Bu. Ya. Kemudian baru kita jumlahkan nih other income dan expense-nya. Dari interest revenue sampai interest expense kita jumlahkan. Ya, taruh di ujung situ. Nah, jumlahnya minus ternyata ya. Tuh. Udah dapat nih total other income dan other expense. Nah, tadi kan udah ada operating income. Nah, operating income tinggal ditambah dengan other income atau expense. Ya, karena dia di sini minus berarti mengurangi ya. Sudah dapatlah kita laba bersih atau net income. Nah, hasilnya 626 juta 939.024. Nah, kita cek dengan di neraca lajur apakah sama dengan selisih yang kita dapatkan. Nah, ini sama nih ya, segini. Nah, kemarin udah kita cari kan tuh. Ya, hasilnya sama nih, 626 juta 939.024. Oke, untuk income statement ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Bisa ya, tinggal pindahin aja. Terus kalau beban berarti mengurangi gitu. Kalau pendapatan berarti menambah. Gitu. Terus perhatikan akun kontraknya. Akun kontraknya di sini cuma ada diskon sama retur. Udah itu aja. Ada yang ditanyakan untuk income statement? Kalau enggak, Ibu lanjut ke berikutnya. Enggak? Ya wes, lanjut ya. Kita lanjut. Income statement udah. Langkah berikutnya, step berikutnya membuat laporan perubahan ekuitas. Ini urutan ya, jadi urutan nih.
habis laba rugi kamu buat laporan ekuitas gitu. Ini udah stepnya seperti ini ya, jadi dia urut. Oke, di sini PT Almina Statement of Change in Equity atau laporan perubahan ekuitas. Oke, untuk laporan perubahan ekuitas di sini kita mencari perubahan modal. Jadi berapa modal awalnya, kemudian nanti ditambah dengan laba. Nah, nanti kita dapat laba, kita dapat modal akhir. Oke, di kamu masih kosong ya? Masih kosong nggak? Lembar jawabannya masih kosong nggak awalnya? Sama kayak gitu tuh, Bu. Nah, kayak gini ya, berarti kosong ya, baru ada description-nya. Nah, Iya. dari mana angka-angkanya, saldonya dapat dari mana? Nah, ini kita buka neraca lajur ya. Buka neraca lajur buat tahu berapa saldo awal common stock sama return earning. Nah, salah 3. Di sini yang ada saldonya, hanya common stock sama return earning. Common stock itu apa? Ada yang udah lihat di daftar akun? Common stock itu apa sih? Modal saham. Modal saham. Return earning artinya Laba ditahan. laba ditahan. Jadi untuk PT Almina dia punya 2 modal. Yang pertama ada common stock atau modal saham, yang kedua adalah dari return earning ya, jadi dari laba yang ditahan ya. Jadi dari sekian laba yang didapatkan perusahaan itu ada yang dibagikan namanya dividen kepada pemegang saham. Nah, terus ada yang disimpan untuk atau ditahan untuk operasional perusahaan, itu namanya return earning. Oke, kita pindahkan ya di sini. Jadi kita ambil dari yang trial balance yang 31 Desember awal. Nah, ini kita pindahkan common stock dan return earning. Di sini ada saldonya. Jadi untuk common stock kita isi di baris pertama, dia jumlahnya 700 juta. Kemudian return earning kita isikan dengan 576 juta. Ya, kalau sudah ditotalkan, ini diperbesar. Total ya dapat segini, total modal awal PT Almina. Terus tadi berikutnya ada net income. Tadi kan kita sudah menghitung tuh di income statement. Berapa tadi net income yang sudah kita hitung? 626. Tadi ini net income nih, laba bersih 626 ini kita pindahkan, tulis di di sini di bawah return earning. Kenapa di bawah return earning? Karena ini sama-sama lah laba. Kalau common stock kan tadi saham. Jadi kalau yang common stock berarti khusus untuk modal saham. Kalau return earning berarti khusus untuk laba. Makanya net income kita taruhnya di kolom return earning. Kemudian dividen itu mengurangi laba ya. Jadi karena kan dia labanya bukan buat perusahaan tapi dikasih kepada pemegang saham. Nah, tadi kita lihat kalau di dividen di sini kosong tuh di neraca lajur ya, makanya di sini kita kosongkan juga. Dah, sampai sini paham nggak? Halo, paham nih? Yaudah, tinggal kita jumlahkan ya. Mau ke samping dulu, ke bawah dulu? Ke bawah. Oke, tadi kan net income-nya kosong ya. Terus untuk common stock dulu nih. Common stock tadi yang pertama 700 juta, net income-nya nggak ada, dividennya juga nggak ada. Berarti balance akhirnya, modal akhirnya untuk saham tetap 700 juta. Kemudian return earning kita jumlahkan ke bawah. Tadi modal awalnya 576 juta. Terus ada laba bersih, dividennya nggak ada, berarti kita jumlahkan menjadi 1.202 juta sekian. Nah, sekarang kita yang ke samping nih. Tadi udah nih yang pertama ya, 1.276 juta. Terus net income-nya ini kita pindahkan lagi, kita totalkan juga. Net income yang ini kan kosong, ditambah yang ini samping, jadi 626 juta sekian.
Dividennya kosong, nggak ada. Nah, sekarang kita jumlahkan. Jadi mau kamu jumlahkannya yang ini ya, mau kamu jumlahkan total ke bawah atau total ke samping ya, jumlahnya harus sama, yaitu berapa? Yaitu segini. Jadinya 1.902.939. Ini total modal akhir yang dimiliki PT El Nino. Oke, sampai sini paham? Paham kan? Paham, Bu. Paham? Paham Bu. Ya, gampang ya. Statement of change, perubahan ekuitas. Gampang kalau udah ada angkanya ya. Udah ada gambaran kan? Udah. Oke, kalau ini udah paham, nggak ada lagi mau tanyakan, Ibu lanjut nih ke neraca. Ada yang udah hitung sampai neraca? Ada yang udah hitung belum sampai neraca? Dicoba-coba gitu. Udah lens atau enggak? Enggak. Sibuk kemarin ya, sibuk TTS sama sibuk remedial ya. Ya wes, nggak apa-apa. Sekarang kita buka neraca. Neraca ya, atau balance sheet, atau sekarang namanya kalau berdasarkan sak etap perubahan posisi keuangan. Jadi kalau dibilang laporan perubahan posisi keuangan, nah itu artinya neraca ya. Nah, untuk neraca di sini kita mencari jumlah aset, jumlah utang, liability, sama jumlah equity atau jumlah modal. Oke, sekarang neraca kamu sama nggak sama kayak punya ibu di depan di layar? Beda, Bu. Nah, bedanya apa? Belum ada keterangannya. Masih kosong. Oh iya, masih kosong. Itu jumlah kolomnya sama nggak? Beda. Kamu 6 kolom ya? Iya. Kamu 6 kolom, kalau ibu 4 kolom. Jadi kan nanti yang baris pertama itu kan isi dengan aset ya. Maksudnya aset, terus nama-nama asetnya apa. Terus jadi berikutnya kan kosong tuh. Kosong tuh buat naro saldo akunnya ya. Buat naro saldo akun. Nah, nanti yang kolom ketiga berarti buat naro apa? Kolom ketiga buat naro jumlahnya atau totalnya. Kamu nanti begini kan tuh. Nah, begini kan? Ya. Ya Bu. Terus tar begini. Begini kan? Gitu ya nanti ya. Jadi yang tengah buat saldo akunnya, yang pojok ini yang ketiga berarti buat totalnya. Gitu ya. Oke, sekarang Ibu simulasikan untuk pengisiannya bagaimana. Nah, ini sama tadi seperti income statement, kita butuh data dari neraca lajur. Oke, tadi income statement sudah kepala 4 sampai kepala 9. Berarti untuk neraca akunnya dari kepala berapa? 1 sampai 3. 1 sampai 3. Tinggal disalin aja akun-akunnya. Tadi kan kepala 1 sampai kepala 3. Jadi nanti biar memudahkan kalian ini neraca lajurnya dilipat aja. Jadi kelihatan tuh balance sheet sama akunnya. Oke, yuk kita pindahkan aja di sini. Mulai dari aset ya. Mulai dari aset yaitu petty cash. Ini current aset dulu ya, current aset atau aset lancar. Mulai dari petty cash sampai apa kepalanya satu-satu ya. Sampai prepaid advertising. Ya, di sini kamu tuliskan akunnya aja tanpa nomor akun. Oke, kita pindahkan petty cash sampai prepaid advertising. Oke, pertanyaan Ibu, di sini ada akun kontra nggak? Di kepala 1-1 ini ada akun kontra nggak?
Ada Bu. Ada. Ada yang mana tuh? Allowance Allowance for uncollectible account. Apa namanya? Cadangan kerugian piutang. Kenapa dia akun kontra? Why? Karena di kredit. Kredit. Kalau kamu bilang karena di kredit, nanti kamu pikirannya setiap akun yang dikredit akun kontra. Alasannya apa? Karena berlawanan dengan saldo normal, ya, atau mengurangi saldo normal. Gitu. Jadi kalau kamu bilang karena dikredit Bu, nanti kamu pikirannya setiap akun yang dikredit akun kontra, padahal kan bukan. Ya, kalau kita lihat di sini allowance kan kepala satu kan harusnya di debit semua saldonya kan. Nah, tapi si allowance beda sendiri, dia di kredit, makanya dia menjadi akun kontra, menjadi pengurang saldo siapa nih, saldo piutang ya. Oke, yuk kita masukkan sampai prepaid advertising. Nah, ntar jangan lupa allowance-nya kontra. Nah, nanti total current asset kamu isi di baris ketiga ya, di kolom ketiga ya. Kan kamu itunya tadi ada 6 kolom ya, paham kan maksudnya ya? Paham gak nih? Paham Bu. Ya, Iya nanti, Bu. totalnya diisi di kolom ketiga karena kan beda sama punya ibu. Oke, totalkan current asetnya. Nah, sekarang kita isi fixed asset. Fixed asset ini mulai dari kepala 1, 2 atau kepala 12. Nah, kepala 12 di sini ada akun kontraknya nggak? Ada Bu. Yang apa? Accumulated depreciation building. Akum dep ya, yang akum dep, building, equipment, apalagi data vehicle. Nah, dia akun kontra, dia mengurangi saldo si aset tetap. Jadi kita masukkan land sampai equipment akum depnya. Nah, jangan lupa minus. Terus taruh total fixed asset di sampingnya. Nah, nanti jumlahkan total current asset sama total fixed asset. Taruh di total aset. Gitu. Nah, tadi aset sudah selesai, kita masuk ke liability, utang dan ekuitas modal. Oke, berarti untuk liabilities ini kepala 2 ya. Kita lihat kepala 2. Kepala 2 ini kayaknya sih nggak ada akun kontra karena semuanya saldonya normal ya. Ya, dia dikredit semua sih. Tuh, nggak ada akun kontra. Yaudah, berarti kita pindahkan aja mulai dari akun payable sampai unearned revenue. Oke, pindahkan, terus jumlahkan. Ya, gini. Oke, ini tadi baru current liabilities atau utang jangka pendek. Nah, sekarang kita masukkan long term. Kalau tadi utang jangka pendek itu kepalanya 21 ya. Kepala 21. Nah, sekarang untuk utang jangka pendek dia kepalanya kepala 22. Nah, lihat di sini utang jangka panjang hanya ada satu akun, yaitu Bank Loan. Jadi kita masukkan jumlah Bank Loan. Bank Loan, utang bank, jumlah utangnya 292 juta. Ya. Kemudian karena cuma ada satu nih, long term ya, utang jangka panjang hanya ada satu, berarti di total long term kita salin aja sama jumlahnya. Ya, karena cuma ada satu utang jangka panjangnya. Sekarang kita cari total liabilities-nya. Total liabilities-nya, total utangnya, berarti kita jumlahkan utang jangka pendek ditambah utang jangka panjang. Oke, total liabilities-nya sekian, 678 juta sekian. Nah, sekarang kita masuk ke ekuitas modal.
Nah, sekarang common stock. Tadi dia masih net common stocknya tadi berapa? 700 juta. 700 juta. Terus return earningnya berapa? 576 juta. 576 juta. Coba kita ketikkan, apa kalau 576 juta balance nggak? Enggak. Ayo coba yuk. Total equity sekian ya. Nih, total liabilities dan ekuitas sama nggak? Jauh bedanya. Ya, tadi kan total aset segini nih, 2581. Ini total liabilities dan ekuitas segini. Berarti salahnya di mana? Return net earning. Return earningnya tadi kan 576 juta, ini masih yang awal ya, bukan yang ini. Kita pakainya yang mana? Pakainya Yang udah ditambah 1 miliar. yang 1 miliar berapa? 202. Nah, 206. pakainya return 22. earning yang ini, yang sudah ditambah dengan laba. Net income. Ya, net income, yes, of course. Ya. Tuh. Jadi total equitiesnya menjadi 1,9 miliar. Nah, total liabilities sama equitiesnya sama deh. 2 miliar 581 juta.